Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jayapura membantah tudingan memulai kericuan dan serangan kepada aparat keamanan saat demonstrasi menolak konferensi tingkat tinggi G20 di kampus Universitas Cendrawasih Abepura pada Rabu 16 November 2022. Mereka menyatakan sikap represif aparat keamanan yang menyebabkan demonstrasi itu ricuh dan menyebabkan sejumlah orang terluka. Aktivis Aliansi BM se-Jayapura dalam keterangan pers mereka di kota Jayapura menyatakan demonstrasi menolak KTT G20 sudah memenuhi prosedur penyampaian pendapat di muka umum, termasuk mengirimkan pemberitahuan rencana aksi mereka kepada pihak polisi. Tanggal 14 sudah ditabur, kita hantar ke Istana Negara. Kita hantar beberapa terus beberapa teman-teman kita hantar di sana. Kita katakan bahwa tidak kita jalan bersama jalan wilayah itu hanya 20 saja. Terus sekitar jam 12.45 sekitar mungkin teman-teman dari kumpul dari ketiga mereka simpul aja teman. Bayage mengatakan demonstrasi yang aman menjadi ricuh ketika polisi melempar demonstrasi dengan batu dan kemudian massa demonstrasi membalas. Bentrokan itu berlangsung hingga sekitar pukul 13.35 di waktu Papua dan berhenti setelah massa menolak KTT G20 menarik diri ke arah asrama Tunas Harapan di Padang Bulan, Abepura. Kemudian 7 orang pimpinan mahasiswa menyerahkan diri ke pihak kepolisian untuk meredakan ketegangan saat itu. Polisi ini kan penegak hukum, jadi kita lihat faktanya di lapangan bahwa kita 7 orang yang menyerahkan diri ini saja dapat pukul habis-habisan dengan kepolisian. Jadi itu bukan hanya satu orang pihak kepolisian, ada polisi, ada juga intel yang melakukan pemukulan kepada kami 7 mahasiswa yang ditangkap. Belum lagi teman-teman yang dipaksakan ditembak mundur menggunakan gas air mata, terus belum lagi teman-teman yang dilempar dengan oleh aparat kepolisian. Itu kami belum hitung, kami 7 orang juga. LBH Papua menjelaskan para mahasiswa sudah mengikuti prosedur sesuai undang-undang untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Mahasiswa sudah mengirim surat pemberitahuan dan melakukan aksi secara tertib. Mereka menyerahkan diri, ini juga sudah telah disampaikan tadi bahwa untuk mengarahkan agar kondisinya ini bisa reda, artinya bentrok itu bisa reda. Tapi yang terjadi dari pengakuan tadi oleh salah satu yang ditahan, mereka kemudian mendapatkan tindakan represif. Di sini kemudian menunjukkan ada pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena mereka faktanya bukan ditangkap, sudah tidak ditangkap, kemudian ada tindakan kekerasan yang dilakukan. Ini fakta yang kita temukan dalam konteks pelanggaran hukumnya itu. Selain kesalahan dalam ketidakprofesionalan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, juga menunjukkan adanya fakta tindakan penyiksaan terhadap 7 orang mahasiswa yang tadinya menyerahkan diri, tapi kemudian diartikan oleh pihak kepolisian sebagai penangkapan. Dan dalam prakteknya mereka mendapatkan tindakan penyiksaan. Ini sebagai contoh, salah satunya adalah bibirnya yang pecah. LBH juga menilai penetapan tersangka kepada 2 mahasiswa dengan pasal 160, 214, dan 212 KUHP tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebagai contoh, Gerson Pigai, pada saat bentrok itu terjadi, dia justru yang tampil di tengah-tengah massa untuk minta untuk tidak usah melakukan perlawanan kepada aparat kepolisian. Itu terekam ya dalam berita acara pemeriksaan yang kami dampingi. Kemudian dia justru yang berusaha mengerahkan mahasiswanya untuk masuk ke semua duduk. Itu dia yang bicara. Sehingga
Kami mempertanyakan pasal 160 KUHP yang diberikan kepada Gerson karena tindakannya tidak menganjurkan massa aksi untuk melakukan perlawanan. Justru dia yang menyampaikan untuk massa aksi berhenti, tidak melakukan apa-apa. Itu fakta. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Resort Jayapura Kota AKBP Victor Makbon mengatakan demonstrasi menolak KTT G20 di Kota Jayapura dibubarkan polisi karena massa keluar dari kampus dan menyerang polisi. Kapolresta Jayapura Kota menyatakan sejak awal polisi telah menolak rencana demonstrasi itu. Saat ini Polresta Jayapura Kota telah menetapkan 2 mahasiswa yang menggelar demonstrasi menolak KTT G20 sebagai tersangka. Praktik kriminalisasi terhadap Gerson sebagai koordinator lapangan dalam konteks aksi penolakan KTT G20, dan pasal yang digunakan tidak sesuai dengan tindakannya. Ini lagi-lagi kemudian menunjukkan fakta kriminalisasi. Atas dasar itu kami minta agar dalam melakukan proses ini agar bisa kedepankan profesionalisme dalam hal ini.